액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Oh iya, sekarang coba kalian cek kanan dan kiri kalian. Ada nggak teman kalian yang nggak hadir? Kalau ada, siapa namanya? Oh, mereka sakit atau apa? Baik, semoga teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan dan teman kalian yang melakukan aktivitas lain diberikan kelancaran. Nah, sebelum kalian mulai materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dinamika perubahan hidrosfer, yaitu sungai. Nah, dalam ilmu geografi, kalian akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan dari geosfer atau lapisan bumi yang terbagi menjadi 5. Salah satunya adalah hidrosfer. Nah, anak-anak, kalian bisa nggak menyebutkan 4 lapisan lain selain hidrosfer? Yang bisa tolong angkat tangan dan sebutkan nama. Betul, pintar. Jadi, 4 lapisan lain yaitu ada atmosfer atau lapisan udara, ada litosfer, lapisan tanah, ada biosfer, lapisan makhluk hidup, dan antroposfer, lapisan manusia. Nah, untuk hidrosfer berasal dari 2 kosakata bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan sfera yang berarti lapisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hidrosfer adalah bagian lapisan air yang berada di bumi dan menutupi bumi. Nah, hidrosfer bisa dipelajari dalam 2 cabang ilmu, yaitu hidrologi yang membahas air di daratan dan oseanografi yang membahas air di lautan. Sungai merupakan salah satu bagian dari fenomena hidrosfer. Sungai sendiri adalah aliran air tawar yang mengalir melalui terusan dan dibatasi tanggul alami dari hulu ke laut atau sungai lainnya. Sedangkan pengertian sungai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 adalah jalur atau wadah air alami atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai ke muara dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada hulu dan juga muara yang berada di hilir. Ada gak sih yang bisa menyebutkan satu bagian badan sungai lain? Betul, bagian tengah. Nah, ini adalah bagian tubuh sungai. Yang dekat gunung itu adalah hulu, yang di tengah sedikit berkelok itu adalah bagian tengah, dan yang ada kuning-kuning itu di pantai atau muara yaitu hilir. Untuk karakteristik bagian hulu biasanya berada di daerah yang bergunung-gunung, dekat dengan mata air atau sumber air, sehingga airnya akan cenderung lebih deras. Nah, di sini erosi terjadi secara vertikal atau ke dalam sungai, menyebabkan dasar sungai berbentuk huruf V. Di sini juga banyak terdapat air terjun atau jeram. Nah, di bagian tengah memiliki erosi secara vertikal dan horizontal, menyebabkan dasar sungainya itu berbentuk U atau lebih datar. Di sini sudah terjadi sedimentasi yang cukup sering karena dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang relatif landai. Nah, di sini tuh bentuk aliran sungainya lurus tapi akan berkelok jika mendekati bagian hilir. Dan terakhir ada hilir yang berada di dekat laut atau muara. Alirannya ini berkelok-kelok. Nah, di sini datarannya itu sangat landai, menyebabkan debit air sungai itu lambat. Nah, di sini juga banyak endapan umpur yang terbawa dari bagian tubuh sungai lainnya. Di sini juga adalah dataran banjir atau floodplain. Nah, sungai memiliki beragam jenis. Yang pertama, ada jenis sungai berdasarkan sumber air. Nah, ada sungai hujan, di mana sumber airnya ini berasal dari air hujan. Di Indonesia sendiri, hampir semua memiliki jenis sungai hujan, mengingat Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan stabil sepanjang tahun. Contohnya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, Sungai Citanduy, Sungai Ciulan, Sungai Berantas, dan lain sebagainya. Lalu ada Sungai Gletser. Nah, untuk Sungai Gletser ini sumber airnya berasal dari salju atau es yang mencair. Biasanya ada di
pegunungan tinggi atau daerah yang memiliki iklim sedang atau dingin. Contohnya ada Sungai Pein di Jerman yang berasal dari salju di pegunungan Alpen. Nah, ada juga sungai campuran. Indonesia tuh punya loh sungai campuran, khususnya ada di Pulau Papua, karena di Pulau Papua ada gletser dari Gunung Jayawijaya yang mencair dan mengakibatkan terjadinya sungai campuran. Nah, sumber airnya ini dari air hujan dan juga dari cairan es yang meleleh. Contoh sungainya adalah Sungai Membrano dan Sungai Digul. Lalu ada jenis sungai berdasarkan volume air. Yang pertama ada sungai permanen. Pada sungai permanen, volume debit airnya ini akan stabil sepanjang tahun. Biasanya ada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau di daerah yang memiliki hutan yang lebat, hingga volume air akan stabil. Contohnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan. Lalu ada sungai periodik, di mana sungai ini pada saat musim hujan airnya akan banyak dan meluap. Tapi kalau musim kemarau airnya akan surut. Contoh dari sungai ini adalah Sungai Anakan di Kali Opak di Yogyakarta. Dan terakhir ada sungai episodik. Nah, kalau sungai episodik ini waktu musim hujan dia akan normal seperti sungai pada umumnya. Tapi jika musim kemarau tiba, airnya akan sangat surut dan aliran sungainya akan menghilang dan kering. Contohnya ada pada Sungai Kalada di Pulau Sumba. Nah, ada juga pola aliran sungai yang terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada pola dendritik. Pola ini memiliki cabang-cabang yang merupai pola garis-garis penampang daun. Biasanya ditemukan di sungai-sungai Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua ada pola pinet. Pola pinet ini adalah pola yang memiliki anak sungai yang berjajar dan mengalir secara paralel atau bersamaan dengan induk sungai. Biasanya ditemukan di daerah lereng yang curam seperti pegunungan. Contohnya adalah Sungai Mato Grosso di Brazil. Selanjutnya ada pola trellis, memiliki saluran utama yang sejajar dengan sumbu lipatan yang membentuk sudut 90 derajat. Biasanya pola trellis ini ada di daerah lipatan. Contohnya ada Sungai Parana di Amerika Selatan. Lalu ada pola rektangular. Nah, ini tuh membentuk sudut-sudut saling tegak lurus. Alur sungainya ini mengikuti struktur patahan dan mengalir lurus serta tegak lurus pada sungai utama atau anak sungainya, seperti Sungai Potomac di USA. Nah, kalau pola trellis ini tuh masih agak samar-samar ya, jadi kecil-kecil. Kalau pola rektangular itu dia lebih jelas dan panjang si patahan-patahannya itu dan sudut-sudut yang terbentuk. Selanjutnya ada pola radial sentripetal. Nah, ini tuh aliran sungai itu dari berbagai arah menuju pusat di daerah cekungan atau depresi, yang mana aliran sungai itu berasal dari daerah sekitar yang lebih tinggi ke titik pusat yang lebih rendah, menghasilkan satu aliran sungai. Nah, contohnya ada di Gunung Slamet menghasilkan Sungai Serayu. Lalu ada pola anular. Di sini pola anular itu alirannya berasal dari tepi kemudian menuju daerah pusat. Nah, ini tuh berkembang di daerah cekungan kayak kawah atau kaldera gunung api yang udah pernah meletus. Contohnya ada Sungai Mahakali Uttarakhand di India. Nah, ada juga pola sentrifugal. Pola sentrifugal ini memiliki arah aliran yang menyebar ke berbagai arah dari atas ke bawah. Nah, ini tuh ditemukan di berbagai puncak gunung api. Contohnya ada di sungai-sungai di puncak Gunung Lawu. Lalu ada pola paralel. Nah, ini tuh sungainya itu memiliki aliran yang hampir sejajar dengan sungai induk. Biasanya terbentuk di wilayah pesisir yang sempit atau lereng perbukitan yang panjang. Segitu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai karakteristik fisik dari sungai. Selanjutnya ada daerah aliran sungai atau drainage area river basin. Das atau daerah aliran sungai ini bagian dari muka bumi yang airnya mengalir ke dalam sungai tertentu. Adapun pengertian lain dari daerah aliran sungai atau das adalah wilayah tampungan air hujan yang masuk ke dalam wilayah air sungai tertentu. Nah, kalau misalnya tadi di bagian tubuh sungai membahas karakteristik secara fisik, kalau di das ini lebih luas ya cakupannya. Ada juga penggunaan lahan dan aktivitas kegiatan manusia di dalamnya. Sama seperti bentuk tubuh sungai, daerah aliran sungai terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama ada daerah aliran sungai hulu atau das hulu. Nah, memiliki karakteristik berbukit-bukit, lerengnya curam, banyak dijumpai jeram, dan biasanya digunakan untuk lahan hutan dan perkebunan. Tapi sekarang, das hulu juga seringkali menjadi tempat para wisatawan untuk berwisata, melakukan olahraga arung jeram atau tubing. Nah, selanjutnya ada daerah aliran sungai tengah atau das tengah yang memiliki morfologi relatif landai, dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan menjadi pusat pemukiman. Ya tadi alasannya karena di das tengah ini cenderung landai, jadi manusia akan berkumpul untuk memukim atau menetap dan melakukan segala aktivitasnya di sini. Dan terakhir ada das hilir, yang mana morfologinya sangat datar dan subur. Alasan kesuburan tanah di das hilir ini karena banyaknya material yang terbawa dari das sebelumnya yang berkumpul di das hilir menyebabkan tanah di das hilir atau tanah aluvialnya menjadi sangat subur. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk pertanian dan juga perikanan karena memiliki banyak jenis-jenis ikan yang unik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, di sini juga sering dijadikan pemukiman dan juga jadi tujuan wisata para wisatawan. Materi mengenai sungai yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengasah pengetahuan kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Boleh ya? 10 orang maju dan menjawab pertanyaan, nanti ada rewardnya. Terima kasih anak-anak telah ikut berpartisipasi dan mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu rasa kalian sudah cukup menyimak dengan baik dan mendapatkan informasi dari materi yang telah disampaikan sehingga bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari games atau quiz yang telah Ibu sediakan. Ibu juga akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Mempelajari hidrosfer itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena 3/4 bagian bumi adalah air. Sungai menjadi salah satu bagian dari hidrosfer yang paling dekat dengan manusia. Maka dari itu, manusia harus mengerti dan paham mengenai sungai agar bisa memanfaatkan sungai dengan sebaik mungkin tanpa merusaknya dan menimbulkan potensi bahaya bencana yang mengancam kehidupan manusia. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.